bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika. Ya Allah, terang-benderangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, dalam keadaan sehat walafiat kita bisa kumpul kembali dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah yang diteruskan dengan ta'lim. Semoga hari ini kita sedang sehat walafiat, sedang berada dalam bimbingan hidayah Allah, digolongkan umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya, serta digolongkan hamba Allah yang bertakwa yang Allah janjikan akan memperoleh surga. Kita itu hari ini menjadi orang yang paling beruntung karena ada saudara kita yang bisa berjalan 2-3 kilo sampai 1 jam berjalan kaki. Jauh sekali, tapi tidak sempat, tidak mampu berjalan kaki ke masjid yang hanya 10-20 menit saja. Berat sekali. Tapi kita beruntung, kita itu bisa melangkahkan kaki ke masjid, sebab Nabi mengatakan setiap langkah ke masjid itu menjadi kifarat, penebus dosa dan kesalahan kita. Dan datangnya ke tempat pengajian, ke majelis ilmu, disebutkan oleh Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berada dalam fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi ketika orang yang sedang mencari ilmu itu meninggal, itu mati syahid karena sedang dalam fisabilillah. Baik, jatah saya, insya Allah saya akan bahas masalah fikih ini ya. Dan sebelum kita bahas fikih ini, kita akan menghafal dulu doanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat itu terkenal dan ini baik sekali. Setiap sholat kita baca 1 kali saja. Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang pemuda yang penuh dengan ilmu, sehingga Nabi pun mengutusnya untuk berdakwah menjadi duta pertama di Yaman untuk menyebarkan Islam di Yaman. Dan nanti di akhirat para ulama itu akan akan menjadi satu pasukan para ulama yang memimpin dan memegang benderanya adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi nanti pemimpin para ulama di akhirat Mu'adz bin Jabal. Begini doanya diajarkan langsung oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, agar diajarkan juga kepada murid-muridnya. Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. 3 isinya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika, jadikan aku ini orang yang selalu berzikir kepada Allah, kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah. Nah, ini isinya 3 saja ya. Baca 1 kali saja, ini terkena doanya Mu'adz bin Jabal. Allahumma, baca a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika. Untuk Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas segala nikmat pemberianmu, dan baik dalam beribadah. Jadi ini adalah pokok pangkal hidup kita ini. Kita ingin kemana-mana itu siang malam ketika berdiri, duduk, berbaring, selalu berzikir kepada Allah. Sebab Allah mengatakan dalam Qur'annya, dia ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat Allah, hati ini akan tenang. Jadi ketenangan hati ini kalau banyak berzikir kepada Allah. Wa syukrika, banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat pemberian Allah itu tidak terhitung jumlahnya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau berhitung jumlah nikmat pemberian Allah mungkin bisa dihitung. Tapi cek Allah teh wa qalilun min ibadiyasy syakur. Saeutik hambaku yang pandai bersyukur. Ka urang mah hayang kagolongkeun hamba Allah anu saeutik tapi pandai bersyukur. Kadang wa husni ibadatika, baik dalam beribadah. Baik dalam beribadah itu tahu ilmunya. Sebab ibadah itu ada kaifiatnya, tata caranya, ada ilmunya. Ibadah sholat itu tidak hanya umpukan, tapi ada kaifiatnya, tata caranya. Di Al-Quran memang itu dijelaskan bagaimana kaifiat tata cara sholat, tapi dalam hadis Nabi itu dijelaskan. Nah, yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah yang baik itu namanya ilmu fikih. Fikih itu wilayahnya wilayah ibadah. Kalau tauhid wilayahnya wilayah keimanan, itu wilayah hati, itu tauhid, ya. Nah, yang kita bahas itu wilayah ibadah. Jadi tentang halal haram dan kaifiat tata cara bagaimana ibadah yang baik, sehingga ketika kita melakukan ibadah itu sudah sesuai dengan aturannya. Baik, kita akan mulai ilmu fikih ini. Semua buku-buku kitab fikih ini diawali dengan arkanul iman, arkanul Islam. Penjelasan rukun iman, rukun Islam. Setelah itu masalah taharah, bagaimana cara bersuci, baru masuk ke wilayah-wilayah yang lain. Baik, kita akan mulai dari bab pertama, arkanul iman, arkanul Islam, rukun Islam. Nah, dina istilah fikih itu disebut arkanul Islam, rukun Islam.
Padahal di hadisnya tidak ada istilah arkanul Islam, yang ada bunyan Islam, didirikan Islam. Sama saja. Tapi kita pikir semua juga yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu diawali dengan arkanul Islam, rukun Islam, pondasi yang harus ada dalam diri kita tentang Islam. Seseorang tidak bisa disebut Islam kalau pondasi ini tidak ada. Apa saja dan berapa jumlahnya? Arkanul Islam khamsun, bahwa pondasi dalam Islam ini ada 5. Seseorang itu sah menjadi orang Islam kalau 5 macam ini ada. Tapi maaf, ini pendapat paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah tidak sama itu. Arkanul Islam itu tidak sama seperti kita. Baik, kita bahas. Kalau yang kita bahas itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, bukan menurut akidah Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, bukan ini. Ahli sunnah wal jamaah artinya keyakinan, keimanan Nabi dan para sahabat salafus salih. Yang pertama, arkanul Islam itu syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini dengan hati bahwa tidak ada ilah yang zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan meyakini bahwa Muhammad hamba dan Rasul Allah. Ia pondasi pertama. Di masa Islam berdiri di Mekah belum ada sholat, belum ada puasa, haji, hanya satu waktu itu. Keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba dan Rasulnya, itu saja di Mekah itu. Jadi kalau mereka meninggalnya itu sudah masuk surga, itu saja. Nah, kalian nama ayat sholat, puasa, zakat, haji di awal-awal itu hanya arkan Islam itu. Pondasi Islam itu hanya meyakini adanya Allah dan meyakini mengakui Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Nah ini, dalam paham Syiah itu tidak ada syahadat itu. Yang ada itu wilayah. Tidak ada rukun Islam pertama syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak ada. Yang ada itu wilayah. Wilayah itu mungkin daerah kekuasaan orang-orang Syiah. Nah, tapi ingat, Syiah yang disebut saya ini adalah Syiah Rafidah. Karena Syiah itu ada 22 aliran. Ada Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah. Nah, yang dianggap paling sesat itu adalah Syiah Rafidah yang sekarang berkembang di Iran. Iran itu yang pertama dinobatkan, didirikan, diproklamirkan oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini, Imam Khomeini. Sampai sekarang di Indonesia juga banyak itu. Ya, jadi itu tidak ada rukun Islam syahadat. Yang ada itu adalah wilayah. Nah, kita tidak membahas keyakinan orang lain, cuma itu saja. Itu kalau kita meyakini bahwa wilayah itu adalah rukun Islam, berarti bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu rukun Islam yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat dan meyakini dengan hati. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi di dalam Quran itu hanya disebut aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak ada penjelasan yang lain. Karena itulah maka banyak sekali mereka yang sholat eling ya, kudu ruku, kudu sujud, kudu rakaat. Karena Quran awi cuma aqimus sholat.
dirikan sholat. Mereka hanya membaca Quran saja, tidak membaca penjelasannya dalam beberapa hadis Nabi. Hadis Nabi lah yang dijelaskan tentang bahwa harus takbiratul ihram, kudu ruku, kudu sujud, Fatihah, baca surat, itu dan tek-tek menit itu dijelaskan bukan di Al-Quran, tetapi dijelaskan dalam hadis Nabi. Kemudian dari hadis Nabi itu dikumpulkan dalam satu ilmu yang namanya ilmu fikih. Jadi yang menjelaskan tentang tata cara sholat yang baik itu ilmu fikih kitabnya itu. Nah itu di zaman Nabi memang belum ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, belum ada waktu itu. Sekarang ini kan sudah banyak, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, banyak sekali. Nah, jadi yang kedua, fondasi dalam Islam itu adalah mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat itu artinya melaksanakan sholat sesuai dengan kaifiat tata caranya, di mana ayat ruku, ayat sujud dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa itaiz zakat, membayar zakat. Zakat itu artinya mensucikan harta dan membersihkan dosa, itu zakat artinya. Sebab dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, hak fakir, hak miskin, hak jompo, hak itu dan hak ini, itu ada. Maka harus dikeluarkan sebahagian dari harta kita itu, tidak besar, hanya 2,5%, tidak 1 juta, itu 25.000 atau kira bukan 1 juta kan 25.000. Hak orang lain memang kita gede nama kekurangan kan. Tak zakatnya hukumnya wajib, sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ada orang yang enggan membayar zakat, sebab mereka menganggap bahwa zakatnya itu pajak kepada Rasulullah SAW. Rasulnya juga sudah tidak ada, maka mereka enggan membayar zakat. Maka terjadilah perang besar. Perang di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu ada dua. Pertama, memerangi para pengikut Nabi palsu. Nabi palsu itu ada 4. Musailimah al-Kadzdzab, Sajjah at-Tamimi, Tulaihah al-Asadi, Aswad al-Ansi. Itu pengikutnya itu ratusan ribu itu. Yang kedua, pengikut orang yang enggan, yang tidak mau membayar zakat. Sebab Rasulullah tidak ada katanya. Padahal zakat itu bukan pajak untuk Rasulullah, tapi itu adalah kewajiban kita mengeluarkan zakat, membersihkan harta dan dosa. Maka terjadilah perang. Akhirnya sadar mereka, yang terbunuh pun juga banyak. Tak saking wajibnya zakat mereka di zaman Abu Bakar Siddiq itu diperangi dari zakat. Mana dari nama akan aman-aman saja untuk zakat, tapi di akhirat tidak selamat. Akhirnya bisa selamat orang ke Allah yang memaksa mengeluarkan zakat, tapi di akhirat tidak bisa selamat. Sebab itu fondasi dalam Islam. Kemudian yang keempat, watasumma Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Sebelum puasa Ramadan juga sudah ada puasa dulu itu. Ya puasa sunat lah, itu puasa mutlak. Nah jadi setelah puasa Ramadan disyariatkan, maka yang wajib itu puasa Ramadan, yang lainnya hanya sunat-sunat saja. Sehingga mereka yang tidak puasa Ramadan meninggalkannya dengan sengaja tidak mau berpuasa, itu dianggap sebagai orang yang melakukan dosa besar. Jadi dalam kurang aja batal gara-gara lapar itu, berpuasa lapar, haus, batal, itu teh dosa besar. Memang puasa kudu lapar, tidak ada tuh. Nah gitu. Kemudian berikutnya wartahujjal bait in istata'a ilaihi sabila, melakukan ibadah haji ke Baitullah, tapi ada syaratnya. Inistata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, dalam perjalanannya.
Nah, oleh para ulama ahli fikih dijabarkan, dijelaskan. Yang dimaksud punya kemampuan banyak. Pertama, badannya sehat. Dari gering mamanya ibadah haji artinya sahabat kita tanya tawaf yang sa'i anu melukeun tenaga, ya, memerlukan kesehatan. Kemudian punya bekal yang cukup dan geningkan itu kudu naik pesawat, kudu calik di hotel, kudu dahar, lamun kurang teu boga naon-naon bisa kan itu teh. Ya. Kemudian selain itu kudu ada wasilah organisasi atau alat yang bisa membawa orang ke itu. Aing kan tidak bakal lempar kumaha kudu ada wasilah sebab jalan urang bisa sampai ke Mekah. Nya eta kudu aya pesawatna nya. Nah, alhamdulillah aya. Sok bayangkeun baheula ibadah haji teh lalu mang tukang arah oge. Saya pernah menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni menggendong ibuna di Yaman ka Mekah 3 bulan diatur ibuna. Sahabat ibuna yang ibadah haji kendaraan belum ada diatur tak mudahnya. Saya membayangkan betapa mulianya Uwais Al-Qarni kita ngaku iluna hayang ibadah haji teu boga bekal, teu boga kuda, teu boga unta, diatur 3 bulan. Saking baktina ka ibuna nepi ka Mekah. Nah, sobat lamun eta urang bisa nurutan kitu mah luar biasa. Urang tok kitu atuh ngabiayaan we ka umroh ka indung ka bapak nya ari akeup kitu mah bisa mungkin. Nah, itu dulu itu. Nah, sekarang ini kan sudah waktu itu yang kaya mungkin naik unta, naik kuda, kemudian kami naik motor, naik mobil. Urang oge di Indonesia saya ingat waktu kecil mereka Mekah naik kapal laut dan mereka berbulan-bulan di laut teh. Ayeuna mah samulut jam oge nepi kan itu dapat naik pesawat. Tah itu ngaranna wasilah. Jadi alat yang bisa membawa urang nepi ka Mekah. Tah eta teh ngaranna istitoah, mampu dalam perjalanan. Inilah yang dinamakan fondasi dalam Islam. Adapun kita yang baru bisa syahadat, sholat, puasa, zakat, belum haji, baru 4 rukun Islam yang kita lakukan. Ada juga yang baru 3, syahadat, sholat, puasa, zakat jeung haji, encan bisa dilaksanakan. Kakara 3 rukun Islam. Tak urang teh ngadoa teh hayang rukun Islam 5 teh bisa dilaksanakan kabehanana. Anu paling gede biayana teh nu 2 nyaeta zakat jeung haji. Da zakat mah geuning lamun teu risok henteu wajib zakat. Haji lamun teu boga biayana bisa teu bisa haji. Akan tetapi di zaman modern ayeuna mah henteu kitu. Haji teh aya karena mampu boga biayana ibadah haji. Aya karena takbir we eta mah. Teu boga duit tapi bisa ka haji. Tahun kemarin, bulan kemarin itu dari Tasikmalaya ada 4 orang anak santri yang berangkat umroh. Kan teu boga orang karena ge santri atuh. Kenapa bisa ibadah haji? Saya juga diundang oleh bupati menyaksikan. Mereka adalah para juara qori dan qori'ah menghafal Quran tingkat Jawa Barat kahiji. Maka Bupati Tasikmalaya mere hadiah uang tunai 45 juta ditambah umroh 25 juta. Nah, hebatnya lagi anak itu saking solehna dan anak semoga jatah umroh 25 juta, 45 juta itu dipakai na umroh ke hidup bapak na jadi luar berangkatna. Saya terkagum-kagum. Geningan teu kudu loba duitnya, teu kudu beunghar, geus nasib mah bisa berangkat eta barudak. Nah, nu lainna mah nisab teh cukup biayana. Baik, inilah fondasi dalam rukun Islam. Kita lanjutkan lagi ini. Arkanul iman. Sekarang rukun iman. Kalau Islam mah rukun Islam mah eta mah syarat
seseorang bisa tunduk kepada Allah dengan rukun Islam. Kalau rukun iman wilayah hati, urusan hati. Arkanul iman, rukun iman, keyakinan hati. Sittatun ayat genep. Angka 55 ari iman mah genep. Jadi ari genep teh kudu aya eta teh kakara sah seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nu kahiji imanun billah, keyakinan tentang adanya Allah. Allah itu kan gaib ya, tidak bisa diraba, dirasa, tidak bisa itu. Tapi Allah itu ada, dan jumlahnya tidak banyak. Kalau Allah itu qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad. Dan ini juga dibuktikan ketika Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf karena masuk Islam. Bilal itu dibawa ke tengah terik matahari, ditangkarakan di tilihan batu besar, dicambuk habis-habisan, baru dipaksa keluar agama Islam. Apa yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, bahwa Allah itu ahad satu. Jadi luar biasa Bilal bin Rabah kajenting maaf daripada keluar tina keyakinan tentang adanya Allah. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dibeli tangkap majikan Anas Umayyah bin Khalaf, dan kemudian setelah dibeli dibebaskan dan siksaanana dan dihadiahkan kepada Rasulullah. Karena suaranya bagus, maka Rasulullah mengangkatnya menjadi muadzin. Jadi tukang azan di masa Rasulullah itu hanya dua orang. Pertama adalah Bilal bin Rabah, orangnya hitam kelam tapi hatinya putih, badannya hitam tapi imannya putih, itu Bilal. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, hafal 30 juz Al-Quran, itu biasanya menggantikan Bilal kalau Bilal sedang berada dalam peperangan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum yang azan di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, jadi keyakinan pertama adalah keyakinan tentang adanya Allah. Tadi itu mesti yakini oleh semua para ulama, para pendiri negara sampai coba dengan Pancasila. Nu pertama teh ketuhanan yang Maha Esa, Esa ahad, bahasa Arabnya ahad, artinya teh Esa satu. Berarti semua orang lain ukur Islam sebenarnya di luar Islam begitu yakini tentang adanya Tuhan itu ahad. Nah, yang kedua iman kepada jumlah para malaikat. Ari malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Cahaya kan tidak tinggali, maka malaikat itu tidak kelihatan. Tapi sekali-kali malaikat itu bisa menampakkan dirinya seperti manusia biasa, seperti yang pernah datang kepada Nabi di dalam Gua Hira. Itu kan berbentuk itu manusia biasa, laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, lalu datang menghadap Rasulullah di dalam Gua Hira. Padahal itu malaikat Jibril, itu malaikat. Jadi bisa menjelma seperti manusia biasa. Atau malaikat itu juga hanya suaranya saja. Lebih banyak yang datang kepada Nabi itu, wahyu itu berbentuk suara saja, hanya ada suara saja. Dan itu berat sekali Nabi menangkapnya itu. Al-Quran turun hanya suara saja. Malaikat Jibril tidak kelihatan itu. Tapi kadang-kadang malaikat Jibril menampakkan jenisnya yang asli, sehingga disebutkan sayapnya saja memenuhi masyrik dan maghrib. Jadi lamun dibentangkan jam-jamna dunia ini katutupan pada dengan dunia hanya dengan sayapnya saja. Berarti malaikat Jibril itu luar biasa, lebih besar daripada dunia.
lebih besar karena sayapnya saja bisa menutupi Masjid dan Maghrib nyak wetan dan pihak kulon. Tah, malaikat jumlahnya tidak mungkin bisa dihitung, sangat banyak sekali. Hanya 10 saja yang wajib diketahui. Malaikat itu paling banyak, makhluk yang paling banyak. Sebab setiap kita berwudu, kecelakaan itu akan menjadi malaikat. Kalau orang adus terus tina rambut ininya ngarap celak itu juga jadi malaikat. Kalau kita mengkhotamkan Al-Quran 30 juz, maca Quran dibaca mereka 30 juz, maka itu ketika itu Allah akan menciptakan 60.000 malaikat untuk mendoakan orang yang khotam. Coba itu, man khotama abdal Quran sallu alaihi inda khutmi sittuna alfa malakin. Siapa yang mengkhotamkan Al-Quran, maka Allah akan menciptakan 60.000 malaikat untuk mendoakan orang yang khotam Quran sekali khotam. Bagaimana kalau sebulan sekali khotam? Berapa jumlah malaikat yang akan diciptakan untuk mendoakan kita? Siapa yang membaca surat Al-Hasyr ayat 16 apa itu? Satu kali saja itu akan didoakan oleh 40.000 malaikat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barikul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Masa itu siapa yang membaca saat itu 40.000 malaikat akan Allah ciptakan untuk mendoakan orang yang membacanya. Karena itulah maka yang nama kudu jadi prioritas kita surat Nabi. Sebab kita akan selalu didoakan oleh 40.000 malaikat. Di masa kali itu ada seseorang, ada satu hari di mana cahaya matahari tidak tembus sampai ke bumi. Padahal tidak jauh, tidak apa-apa, tembus sehingga sama dahak, sehingga gerhana gelap. Maka kumpulah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ini ada seseorang yang selalu membaca Qul huwallahu ahad dalam satu hari, sehari semalam 1000 kali, sekarang meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu Allah mengutus 60.000 malaikat untuk menjemput ruhnya. Jadi kehalangan sinar matahari itu oleh 60.000 malaikat itu karena Muawiyah ini selalu mengamalkan 1000 kali Qul huwallahu ahad dalam sehari semalam. Tuh jadi malaikat Allah akan menagihnya. Jadi saya hitungnya berapa jumlah malaikat itu. Tapi yang wajib kita ketahui cukup 10 saja. 10 makhluk apa mengarana jeung tugasna. Ibu katakan ngarana jeung tugasna. Nu kaji malaikat Jibril alaihi salam. Tugasna menyampaikan wahyu ka nabi jeung rasul. Ayat nabi jeung rasul geus aya berarti pensiun lain kitu. Anger nasihan lain wahyu ngaranna ilham hidayah kasaha kahamba na ka urang. Tiba-tiba urang teh nya make jeung hayang ngaji, hayang salat, hayang duha, hayang maca Quran, hayang tahajud, hayang bageurang, hoream sombong. Eta teh hidayah. Saha nu mikeunna? Eta teh Allah dibikeun ka urang teh melalui pelantaraan malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril mah nepik ayeuna.
Yang kedua, Mikail. Mikail ini tugasnya apa, Bu? Ya? Apa Gusti Allah? Tugasnya teh menurunkan hujan jeung ngatur rezeki. Geningan hujan teh di Bandung hujan, nah di Garut dengan halolo, di Tasik hujan deui, di Ciamis halolo, ning kitunya dan terata tuh aya nu ngatur eta teh malaikat Mikail. Nu ngatur rezeki deui anjeunna keneh sailung sabapa. Nah geningan rezeki nama teu sarua ieu teh. Nu itu beunghar, nu ieu miskin. Eta kitu tong kudu protes eta mah geus aya nu ngaturna. Rezeki seseorang mau apa heule rezeki urang mah jeung saha oge moal. Rezeki urang mah kurang we. Jibril mikeun Israfil. Israfil mah tukang niup. Angkur 2 kali kita diupna teh. Nu kahiji ayeuna can ditiup, ayeuna teh sangkala teh. Ngan geus deukeut kana bibirna. Jadi tiupan pertama teh keur ngahancurkeun jagat raya. Semua makhluk ciptaan Allah mati semua. Hancur lebur, itulah yang dinamakan kiamat. 40 tahun setelah itu Allah perintahkan agar meniup lagi sangkakala yang kedua kalinya untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka kumpulah tulang belulang, daging kulit, ruhnya masuk deui, hirup deui jelema teh. Nah, ini tiupan anu kaduana untuk menghidupkan kembali kita nanti. Nah, setelah itu barulah digiring kepada mahsyar untuk menerima hisaban dari Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Israil mah paling menakutkan. Sabab kita teh anu nyabut nyawa. Aduh, eta terus datang malaikat Israil mah musma bisa nolak we. Maka ketika beliau datang itu kita akan berpisah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan harta, dengan apapun akan kita tinggalkan. Sebab kita akan menghadap Sang Pencipta, diambil oleh malaikat Israil. Kemudian 5, Munkar dan Nakir. Nah ini dua orang malaikat ini tugasnya sama, yaitu memeriksa orang yang mati di alam kubur. Jadi begitu masuk ke alam kubur, dikuburkan dan kemudian sudah pada pulang orang yang menguburkannya, maka akan datanglah 2 malaikat. Itu bisa menjelma menjadi makhluk yang menyeramkan, menakutkan. Suaranya juga bergelak seperti halilintar, kemudian hijaunya seperti kilat, menakutkan. Itu adalah 2 malaikat yang akan memeriksa orang yang jahat, orang yang banyak dosanya. Tapi sebaliknya, ketika yang menguburkan sudah tidak ada lagi, maka akan datang malaikat itu 2 orang dengan pakaian yang sangat putih, dengan senyum dan menggembirakan. Itulah malaikat yang memeriksa dan kemudian memberikan kenikmatan, memberikan pertanyaan. Ketika ditanyanya sudah selesai, maka malaikat itu akan mempersilahkan kepada mayat memilih satu di antara 2 tempat. Yang pertama, tetap di dalam kubur dan akan didampingi oleh malaikat yang menjaganya sampai dibangkitkan pada mahsyar. Malaikat itu adalah malaikat amal. Jadi amal sholat kita, puasa, zakat, haji, baca Quran akan menjelma menjadi seorang malaikat yang menemani kita di alam barzakh sampai dibangkitkan di pada mahsyar. Kalau tidak begitu, itu bisa tinggal di langit ke-7. Jadi ruhnya itu tinggal di langit ke-7, sebab dari sana akan selalu melihat di mana surga tempatnya nanti, itu kelihatan. Jadi kita tidak tahu ruh itu di mana adanya setelah dikuburkan. Kalau kita mau tahu di sana tidak bisa mungkin. Yas'alunaka 'anil ruh. Lamun anjeun bertanya di mana ruh yang sudah meninggal dunia? Qulir ruh min amri rabbi. Urusanmu urusan Tuhanmu.
qalila. Kalian tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit saja. Hanya orang tertentu yang tahu di mana ruh yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi di alam kubur, bisa jadi di rumah kita, bisa jadi di mana, tidak perlu tahu. Hanya dalam satu hadis disebutkan bahwa di antara kenikmatan kubur yang luar biasa itu, yang paling enak kenikmatan kubur itu, yaitu dikunjungi oleh keluarganya yang dia sayangi ketika hidup. Lamun indung urang, bapak urang teh sayang ke anaknya, tak anak kita berkunjung ke kuburan, itulah yang paling nikmat di atas seluruh kenikmatan kubur. Sebab itu berarti dikunjungi oleh orang yang disayanginya. Adi ngadung amah di masjid, di imah, di mana-mana bisa, tapi beda ketika orang berkunjung ke kuburan. Sampai Nabi juga ketika masuk ke kuburan lagi langsung baca salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minati wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur kaum mukminin mukminat. Insyaallah kuring oge rek nyusul ka aranjeun. Semoga Allah mengampuni dosa aranjeun jeung dosa kuring. Tak jadi berkunjung ke kuburan mah berbeda. Anu ngadu mah di mana-mana ge bisa wae da Allah nu ngadugikeunnya, anu nampi nu mah. Tapi ketika eta ruh teh ningali wajah orang yang dia sayangi, itu nikmatnya luar biasa. Nah, jadi munkar nakir itu akan memeriksa di alam kubur. Kemudian raqib dan atid. Ai raqib jeung atid itu dua malaikat yang tugasnya sama, hanya beda. Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu tidak akan terlepas dari catatan dua malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi kita itu bukan sendirian pergi kemana-mana teh. Sebelah kanan kita ada malaikat raqib, sebelah kiri ada malaikat atid, itu tidak akan terlepas. Bisa terlepas dari penglihatan orang, pengetahuan orang, tapi tidak dengan dua malaikat ini. Kemudian Malik, malaikat Malik itu disebut malaikat Jabbaniyah, artinya malaikat yang kejam. Sejak diciptakan oleh Allah, malaikat itu tidak pernah senyum, bengis luar biasa. Melihat wajahnya saja itu sudah kelabakan gitu, saking menakutkannya. Itulah malaikat penjaga neraka. Itu kejamnya luar biasa, maka disebut malaikat Jabbaniyah, malaikat yang kejam. Dan nanti orang-orang yang durhaka itu akan datang ke pintu neraka menghadapi, melihat wajahnya malaikat ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir yang berdegong akan datang berbondong-bondong ke depan pintu neraka jahanam. Hatta idza jaa futihat abwabuha. Sesampainya mereka ke pintu neraka, terbukalah pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha. Maka malaikat Jabbaniyah penjaga neraka itu berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Hei para pembangkang, nu baregong, apakah ketika kamu hidup itu tidak pernah kamu mendengarkan para nabi, para rasul, para ulama, para ustaz yang menjelaskan tentang kebaikan, keburukan, surga dan neraka? Bagaimana jawaban mereka? Qalu bala. Benar, menurut loba pengajian di mana-mana, dengan TV na radio di mana ge aya, na YouTube ge aya ayeuna. Tapi kuring membedegau itu. Najat malaikat walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Sekarang mah sudah ditentukan kebenaran bagi orang-orang yang kafir, ditentukan azabnya. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha.
silahkan kalian masuk ke dalam neraka jahanam, kalian kekal di dalamnya. Cobalah begitu beritaku malaikat Malik dulu tersiksa kita itu nanti itu malaikat Malik itu penjaga neraka. Dan terakhir yang wajib kita ketahui itu malaikat Ridwan, penjaga surga, yang mulai diciptakan selalu senyum menggembirakan. Ningali wajah awinus luar biasa kita gembira. Itulah malaikat Ridwan. Ta malaikat Ridwan besar kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu datang berbondong-bondong mereka ke pintu surga. Hatta idza jaa, maka sesampainya di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, terbukalah pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga itu malaikat Ridwan itu bertanya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahteralah kalian, bahagia kalian. Silahkan masuk surga, kalian kekal di dalamnya. Tapi masa balik nanti tadi. Inilah 10 malaikat yang wajib hukumnya kita ketahui. Nah, ya. Sedikit lagi. Kemudian beriman kepada para rasul. Ai rasul teh nabi teh jumlahna teh aya 124.000 nabi teh. Lain saleuti putra Nabi Adam nu bungsu kan malah seorang nabi ngaranna Nabi Sis. Nabi Musa juga kagungan guru nabi eta teh ngaranna Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Sulaiman kagungan putra nabi ngaranna Nabi Armia. Aya Nabi Uzair nya, aya Luqmanul Hakim, aya Ali Imran. Itu mereka nabi itu, tapi bukan rasul, nabi. Sehingga jumlahnya 124.000 nabi teh. Tapi 124.000 nabi teh anu ditingkatkeun jabatanana, tugasna sebagai rasul aya 313 orang. Jadi nabi mah aya 124.000, lamun rasul mah aya 313 orang. Nah, beda nabi jeung rasul beda hiji. Nabi diberikan wahyu, rasul diberikan wahyu. Nabi diberikan wahyu untuk dirinya, sedangkan rasul diberikan wahyu untuk diajarkan ke orang lain. Itu ngumpul ke jalan, kudu tabligh, kudu menyampaikan ilmu wahyu di Allah ke orang lain. Itu tugas rasul. Jadi Nabi mah kewe dengan kerdirina we eta mah. Nya. Nanti nu 313 rasul teh anu namana namina diabadikan di Al-Qur'an aya 25 orang. Jadi lamun ditanya barudak aya sabar urang nabi teh aya 25 da eta nu aya dina Qur'an. Tinu 25 teh dipilih anu pinunjul anu luar biasa perjuanganana ngaranna ulul azmi. Aya 5 orang. Tinu 5 ulul azmi itu dipilih khatamin khairul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi-nabi dan para rasul. 1 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di akhirat. Nu lainna mah tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Hanya 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu beruntung menjadi umat Nabi, urang dijamin masuk surga, diberi syafaat lagi nanti. Ya. Kemudian iman kepada kitab Allah. Keyakinan kepada kitab Allah itu banyak sekali. Kita wahyu Allah yang diturunkan dari oleh Jibril itu namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran banyak sekali. Nabi Isa saja punya 20 suhuf lembaran. Nah, tapi dari sekian banyak suhuf, kitab yang diturunkan itu hanya 4 saja yang wajib diketahui, yaitu kitab Taurat yang dikumpulkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta.
Jadi eta teh ngaranna rukun iman, wajib ada. Kemudian berikutnya yakin tentang adanya qada dan qadar. Qada itu artinya ketentuan Allah, qadar artinya takaranana. Contohnya orang teh didapirkeun jadi manusia, teu jadi batu, teu jadi cai, teu jadi seuneu, urang mah jadi manusia, wujud dari manusia, itu namanya qada. Lalu kadarna, ketentuanana jadi manusia teh urang mah jadi lelaki, itu jadi awewe kan teu menta ka Allah teh. Ah kuring mah jadi manusia tapi hayang jadi awewe teu bisa. Hayang jadi lelaki aku mah Allah we. Tah eta namanya qada dan qadar. Kemudian dua istilah qada dan qadar teh disimpulkeun istilah teh takdir. Jadi takdir teh eta teh kumpulan tina qada dan qadar. Ketentuan Allah kepada kita baik buruk itu ketentuan Allah. Nah, ini adalah rukun iman. Jadi ini pondasi dalam beribadah itu ini pondasinya. Jadi kalau kita ibadah dengan baik tapi keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada yang tadi itu, maka tidak akan diterima ibadah kita itu. Itulah pentingnya kita mengadakan pengajian. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, ya kita itu sudah ngaji. Dengan bedanya gini, saya katakan ini, orang pada santri ngaji ayeuna di pasantren jeung baheula beda. Ari baheula mah santri teh memang ngaji we. Ngaji teh kitab kuning anu gundul, nya kitab kuning teh memang kertasna we konengnya gundul. Kitabnya yang fikih, tauhid, macam-macam kitab. Jadi mereka tuh sasubuh teh macam itu. Mau ngaji kitab teh PKB kalau hor gitu nya. Yang kitab tafsir heula, hadis heula gitu. Ari ayeuna mah beda da santri teh. Ayeuna mah santri teh ngan kuduan beres sakola. Sakola SMP, SMA, luar eta we. Jadi lamun barudak ayeuna kaluar di SMA, genep tahun santri titah maca kitab kuning mah bisa. Kenapa? Dah teu diajar aku. Pelajaran sekolah bisa itu lobana aku boro-boro pelajaran di pesantren. Jadi di pesantren teh rata-rata anak ya sekadar henteu ngontrak nyanyi eta ge diajarkan sederhana. Moal nepi ka bisa maca kitab kuning, kitab bulu moal bisa. Sabab eta teh para ustaz teh barisan ngaji kitu teh belasan tahun belajar teh baheula mah santri. Baheula sampai tahun 80 masih kena aya santri anu ngaji. Sekarang di mana-mana oke, baru sekolah santri teh. Jadi saya dulu punya anak juga. Genep tahun di pesantren di Garut, sok coba baca cenah kitab fikih anu guru, macana gitu bisa gitu ya. Tidak bisa. Kalau bacanya itu bisa, bagaimana menjelaskannya itu? Kenapa sababkan sekolah SMP, SMA tidak apa-apa, itu pun membayar. Kelebihan orang yang di pesantren yang pertama belajar ibadah, aya nyontohan guru nak kiainanya, bagaimana sholat yang baik, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana hormat yang baik, itu diajarkan. Yang kedua belajar kesabaran menghadapi kekurangan. Kurang dahareun, kurang pakieun, kurang sagala-gala artinya. Di imam moal aya gitu moal dahar dengan nyokot di pesantren gitu. Kemudian belajar bersaudara. Saudara tekan loba sobat-sobatna. Ta eta nu paling besar dari pesantren. Adapun ke pemantapan barudak itu pesantren teh bagus nanti tos kalau SMA tong ka kuliah ngaji we heulanan 4-5 tahun mah pesantren khusus kita. Terus itu kuliah mantap itu kuliahnya. Jadi kuliah teh mesti ada langsung kalau SMA kuliah. Terus kuliah cari kerja. Terus cari kerja neangan pamajikan gitu ya. Jadi irahar ngajina sehingga ustaz itu bisa ngaji itu kenapa? Ya gitu memang itu. Sekarang seperti itu. Saya udah keliling kemana-mana. Tapi sampai kemarin itu saya menangis tuh ya.
ada seseorang anak kecil ke kelas 2 SMP di Madrasah Sadawiyah ya, SMP. Itu muskatalah 30 juz. Itu saya mengeras hati, ya Allah Robi. Katalah budak 30 juz. Awewe deui namanya Syifa Nur Fadila. Saya tanyakan kepada bapaknya, "Pak, bagaimana ini? Di pesantren teu cenah teu boga duit." Teu di pesantren ku abdi we cenah di imah. Nya, kumaha cenah ini diajar lagu Al-Qur'an, oh suka badongan di YouTube cenah gitu. Dasar budak teu beunang gede kahayangna. Juara Kabupaten Tasikmalaya kahiji. Juara Provinsi Jawa Barat di Sumedang kahiji. Aduh ya Allah, ayeuna teh kana nasional. Juara katilu di nasional kamari itu di Kalimantan. Nah dipanggil oleh bupati teh saking bungahna aya rakyatna beunanya anu bisa mengharumkan Tasikmalaya jadi terkenal. Intinya tadi pasihan 45 juta uang tunai, 25 umroh etanya. Sarta dijamin nepi ka beres kuliahna. Aduh alhamdulillah tuh nasib. Saya terpesona teh ngarasakeun diri sorangan, aduh batur mah kantala 30 juta teh kakara kelas 2 SMP. Nah ieu kuring kitu geus hampir 60 tahun teh kantala geus daerah teh nya. Baik, itu saja. Jadi ini baru mukadimah kita, belum sampai kepada pembahasan fikih. Sebab ini baru masalah keyakinan tentang iman dan Islam. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Kita minum dulu. Silakan Michelle. Siapa tahu ada yang ditanyakan Pak Haji. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu yang aktif itu bertanya. Ayo, silakan ibu-ibu. Ada? Iya. Biasanya banyak masalah ibu-ibu. Karena dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, itu mengurus keluarga. Jadi paling banyak persoalannya itu ibu-ibu. Bapak, silakan. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Salam. Mungkin tidak menilai apakah bisa sebagai contoh. Saya kalau sholat itu mempunyai karakter yang mungkin sangat tidak baik. Sebagai contoh, pada saat saya jadi makmum, kemudian saya misalnya pada saat at-tahiyat, kalau mestinya saya itu diam hanya saya dengar sendiri, tapi kadang-kadang mas saya untuk kata ya, dan tahu-tahu nah itu kan sebenarnya saya mengganggu kiri kanan saya. Nah memang ada juga, saya juga dengar itu ada juga jemaah yang terganggu atas ucapan saya. Nah itu apakah saya itu termasuk pendosa? Terima kasih. Oh iya, ini ketika kita sholat, ayah nu di kiri karena kurang tenu ngerasa ngaganggu bacaanna. Apa gini, kalau makmum itu tidak boleh dijaharkan bacaan sholatnya itu. Makmum ya. Jadi makmum itu udah makmum ya. Dari mulai takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram takbirnya saja yang boleh dijaharkan. Allahu Akbar, boleh kedengaran. Tapi bacaan selain takbiratul ihram itu tidak boleh kedengaran oleh kanan kiri kita, supaya tidak mengganggu ya. Dan itu akan menghilangkan kekhusyuan. Nah ini dalam satu hadis ada disebutkan bahwa ada orang yang beribadah 60 tahun sholatnya khusyuk, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah itu. Satu sebenarnya halangannya karena dia tidak khusyuk, tidak tumaninah dalam sholatnya. Jadi ketika ruku untuk ketika tumaninah cengkat doi,
ketika sujud cantum manina mustengkat deui. Padahal dalam aturannya di antara syarat sahnya sholat itu harus tumakninah. Tumakninah teh ngareunah gitu ya. Lamun ruku sing ngareunah heula. Kemudian i'tidal, sujud sing ulang-ulang cepat sekali. Kakala ruku mustengkat deui, sujud mustengkat itu boleh itu. Nah, para ulama fikih itu memberikan batasan sakurang-kurangna tumaninah teh saukuran maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kalinya atau bacaan lain. Jadi saya tidak pernah capek itu imamnya udah ngorang Allah. Allah, aduh kumaha itu saya teh. Capek bener itu sholat itu teh. Itu tidak sah. Sekalipun 60 tahun sholat tidak akan diterima oleh Allah. Sebab tidak tumakninah. Jadi lain panjang pendek nah tumakninah mantep kudu lima tumakninah teh sila. Tidak perlu. Yang penting mus ngareuna tengkat untuk tak kitunya kali hati-hati. Jadi itu yang 2 macam ini. Pertama, tidak boleh mengganggu orang yang ada di sana. Sampai Nabi mengatakan sunat hukumnya seseorang ketika akan sholat itu watibi, artinya memakai wangi-wangian. Ternyata salah satu alasan kenapa memakai wangi-wangian itu disunahkan dalam sholat supaya tidak mengganggu kanan kiri kita. Supaya ke bapak itu saminggu teu mandi. Pasti kelek na bau eta sholat ka masjid kaganggu tan kiri kanan teh nya. Tapi lamun make sesengitan mah nyaman. Tak kitu teh Pak. Eta teh henteu lain bicara eta teh. Lain suara. Nya cuman kaangseuna jadi tidak enak gitu. Tak kitu jadi kitu le ya. Mudah-mudahan kitu we lah. Pokona mah usahakeun ketika sholat itu tidak mengganggu orang lain. Sampai Nabi juga mengatakan orang yang sedang baca Quran dan baca zikir juga harus dikopikan kudu lamun aya salat teh supaya tidak mengganggu orang kekhusyuan orang dalam salat. Baik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ada 2 pertanyaan yang mungkin saya tanyakan. Satu, ini mah mungkin saya ya. Kalau saya berada di posisi makmum misalnya, terus kadang-kadang ada imam yang bacaannya terlalu panjang menurut saya. Nah, saya tuh udah berusaha khusus sebetulnya dari awal untuk biar tidak lost gitu ya. Tapi karena bacaan terlalu panjang, tiba-tiba akhirnya jadi pikiran kemana gitu ya. Nah, jadi berubah. Nah, terus saya berusaha untuk masuk usul lagi. Nah, hukumnya seperti apa seperti itu kalau itu terjadi sama saya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita menjadi makmum, terus kita kedapatan menurut kita ini imam bacaan Al-Fatihahnya rusak gitu. Bukan saya merasa benar, tapi kita bisa bedakanlah mana yang bacaannya benar, makhraj dan muntajimnya, mana yang tidak gitu. Ada juga yang bacaan imamnya yang maaf yang misalnya cedal seperti itu ya. Nah, menurut saya tuh ngerasa Fatihahnya merasa tidak sempurna, sedangkan Fatihah sendiri adalah salah satu rukun sahnya sholat gitu. Nah, ketika kita mendapati imam seperti itu, apakah kita berniat munfarid dengan tetap ada di barisan, atau saya keluar dari barisan dan sholat munfarid? Ya, bagus. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2. Pertama, yang tadi itu merasa ini sholatnya itu bacaannya panjang. Gini, kalau Nabi mah itu bacaan sholat surat dalam sholat itu memang yang paling pendek itu seukuran 50 ayat Al-Quran. Kita memang pendek Nabi ini. Itu tidak pendek. Sebab kebiasaan Nabi itu kalau imam itu baca suratnya itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 2 juz. Tapi itu di zaman Nabi. Yang memang di zaman Nabi itu orang itu sedang khusyuk bersolat. Sekarang kita harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Ada orang yang sakit, ada orang yang di perjalanan kemudian yang sholat gila ikut sholat ya.
Ada orang yang akan memburu pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itulah maka bacaan suratnya pun juga harus disesuaikan dengan situasi tadi. Itulah panjang. Sahabat kieu, saya pernah dengar juga Ustaz, si itu macam-macam iman macam panjang suratnya, balik tenggaluna, poin panjang tapi panjang nak kapina bina kan jadi ente ikhlas terus itu terus dimakmum teh ya. Dan jadi karena itulah maka Nabi pernah mengajarkan keur maca Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran itu dengan suara-suaramu yang merdu. Artinya tenang panjang saeutik tehnya, terutama ketika sholat Jumat. Ya, sabab ai sholat Jumat macam Nabi teh yutilus sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah, panjangkeun sholatna ringkeskeun khutbahna. Tapi eta ternyata kudu alus, sholatna kudu merdu laguna kudu alus. Ari ku sakadar katalar panjang balik teh. Tah eta kudu lain tahu diri beri naon atunya imam oge gitu ya. Tah eta gitu. Sabab eta teh akan mengganggu tadi makmum ya. Aduh kumaha ieu. Nah ketika Bapak merubah niat tina ikhlas jadi teu ikhlas, ketika itu teu batal salatna mah. Cuman berarti pasin itu artinya rusak salatnya. Kembali ke dia segera. Aduh saya ikhlas wae terus kagokir gitu ya imamnya. Nah gitu teh. Jadi waktu Bapak teu ikhlas pokona panjang teuing jeung goreng imam teh, waktu itu salat Bapak pasin itu rusak. Nya itu batak-batak dalam anu batak salat lain eta. Yang kedua, terkenal kalian Fatihah ya. Ayah menjadi imam, Fatihah teh goreng macana teh. Kan kieu nya ayah jadi imam teh manikot serenten ke hareup gede kawanina padahal teu ditunjang ku bacaan anu alus. Tarina salat lain surat anu jadi rukun teh nya eta Fatihah. Fatihah mah kudu alus sampai anu goreng maca Fatihahna teu sah salat teh teh. Lalu bagaimana urang ieu teh anu imam teh goreng ieu Fatihahna nya urang menurut ilmu urang teh goreng aya dua. Yang pertama, Bapak baca Fatihah di sela-sela imam baca surat. Jadi ketika imam baca surat, urang membaca Fatihah we itunya baru tarik teuing sesuai dengan utar. Yang kedua, entong munfarid. Memang eta mah pendapat para ulama lah sebahagian. Jadi itu keur mamum teh roba ini teh dina mamum teh jadi munfarid gerek salat deui antong kan we. Sabab tetap punya pahala berjamaahna 27-na. Cuman urang sabab urang teu yakin yen imam teh maca Qur'an halus, urang teh maca. Malah aya ustaz nu ngajeun kieu Bismillahirrahmanirrahim. Urang teh maca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang maca itunya di sela-sela imam antara surat jeung surat urang maca Fatihah eta. Atawa kieu aya imam nu bijak misalnya surah itu maca surat langsung, memberikan kesempatan kepada jamaah nanti maca surat Fatihah. Sebab itu berdasarkan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatna bagi yang tidak membaca Fatihah. Gitunya. Cuman beda di ayat ini dalilna nya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Lamun ayat keur maca Quran tasih imam urang mah mupingkeun we unggul tah. Dua nana oge teh dalil eta teh nya hiji hadis, hiji tina Quran. Maka keur menengahi eta teh ya keraguan urang lain maca Fatihah teh ditarikeun tapi goreng. Panjang pendek atuh bener teh nya nu kitu teh urang. Teu naon-naon lah urang maca Fatihah di hopikeun. Eta teh sering jeung oge. Oge saya minta imannya itu kamu dia jadi imam, payah halus itu aduh. Tapi geus kagok atuh gitunya. Jadi imam ulah karena wani gitunya, tapi kudu karena punya kemampuan. Lamun urang ka pesantren mah tingali geranya, lamun di pesantren
aya katingali alun senior lebih nya. Itu teh si imam teh mempersilahkan kepada orang tersebut untuk jadi imamnya. Padahal sebenarnya anu kudu jadi imam teh tuan rumah gitu nya. Tapi karena adab tata kerama saking hormatna, kudu itu kiai guru saya atau teman saya, dia ngerasa lebih hebat, dia merasa lebih rendah, jadi dia mempersilahkan bagus. Tapi mulai nggak ada begitu seret itu, lebih katanya pantau karena tadi marah langsung loncat. Bahkan ketika miskabelaan mulus nepi ka dua lengkah teh tina pantau balik deui ka imahna terjadi sholat hayang manehna jadi imam. Aya gitu teh gitu. Ulah gitu kan. Untuk merasa bahwa diri teh lebih hebat daripada yang lain. Gitu aja saya, mudah-mudahan tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nyambung dari pertanyaan Pak Haji Sukaharta tentang ucapan atau kalimat bacaan dalam sholat dijaharkan, ya, terutama yang makmum ada yang merasa terganggu. Adakah dalil yang menerangkan tentang ada rukun qauli yang memang harus dijaharkan? Kalau tidak salah ada 5. Nah, terus batasannya itu bagaimana? Karena memang betul sekali apalagi di daerah-daerah tertentu. Kalau di sini alhamdulillah mungkin tidak terlalu fisik ya. Kalau kita lihat di daerah tertentu ketika bacaan makmum itu imam ketika baca setelah Fatihah baca suara itu makmum itu baca Fatihah dulu Pak. Suaranya begitu keras gitu ya. Apakah memang ada dalilnya gitu kan, dan ada berapa memang yang dilakukan, terus batasan-batasannya apa gitu ya. Nah ini kan nyambung kepada yang tadi, sehingga supaya makmumnya itu saya merasa terganggu dengan ucapan itu gitu. Nah mohon keterangan dan penjelasan pertama. Yang kedua tentang tadi yang Denny bacaan imam gitu ya. Di kita memang sudah diterapkan, tapi saya sudah request imam itu kebetulan kan di kita ada 2 imam khusus yang maghrib dan isya, kita ada 2. Bacaan itu memang agak dipanjangkan, tapi saya request jadi pertimbangannya di rokaat pertama mohon jadi agak panjang gitu, karena jamaah kita itu banyak juga yang usul, kadang-kadang ketinggalan, nggak bisa itu berjamaah, datang terlambat dan sebagainya, sehingga bacaannya agak dipanjangkan di rokaat yang pertama gitu ya. Sementara rokaat yang kedua mungkin disesuaikan gitu. Terus bacaan imam ini saya juga minta penjelasan. Imam itu ada yang ketika sholat itu baca Quran, apakah kadang pegang Qurannya gitu ya, atau seperti di kita di sini itu ada disimpan di rumah, itu apakah mempengaruhi terhadap maksudnya melanggar tidak gitu ya, secara fikih gitu dalam pelaksanaan pada sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali itu. Pertama tadilah batasannya dijaharkan. Itu memang betul dalilnya itu banyak dijaharkan. Tapi batasan dijaharkannya itu hanya kedengaran oleh pribadi, oleh diri masing-masing. Bisa ukuran kedengaran oleh sendiri. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kedengaran oleh sendirinya. Tasak itu, untuk kita ikut. Allah mulai mengucapkan kata kiri kanan. Nah, itu jadi dijaharkan itu adalah seukuran kedengaran oleh sendiri, oleh telinga sendiri. Baik dengan daim ada kapan berada tongi atau daya jadi sampai asal mengusaha. Kalau agama berarti harus di KKHT hilang. Apa saja, dokter, apa saja yang harus dijalankan, apa saja dalam sholat? Apa dijalankan dalam sholat? Area khusus keluarga dijalankan itu hanya sholat malam ya, yaitu maghrib, isya, subuh. Bukan melihat kalau itu. Apa dijalankan itu pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Eta mah sing tarik we kedengaran ke orang lain juga tidak apa-apa eta mah.
Kemudian takbiratul ihram itu juga ada dua, aya anu dipendekkeun, aya dipanjangkeun. Maksudnya kieu, Allahu Akbar panjang. Itu mah dina waktu takbiratul ihram pertama. Kemudian setelah duduk tahiyat awal atau tahiyat awal kan berdiri, maka Allahu Akbar-nya dipanjangkeun. Allahu Akbar. Adapun ketika gerakan-gerakan lain itu sujud maka dipanjangkeun. Jadi awalnya ulang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Nah, nganu kedua anu dipanjangkeun baca Allah itu, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika berdiri setelah tahiyat awal. Nah, eta mah dipanjangkeun Allah nanti. Selain eta mah pendekkeun. Jadi ketika takbir, ketika ucapan Allah itu ya. Kemudian bacaan lain nama seperti sami Allah Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd itu kudu ditarikeun. Kedengaran orang lain sama ditarikeun dengan kedengaranku sendiri itu tah. Ya gitu. Kemudian dina at-tahiyat itu tidak perlu suara keras sebab memang ketika at-tahiyat itu ketika khusyuknya dalam sholat, puncaknya dalam sholat itu ketika at-tahiyat. Nah, at-tahiyat itu sampai bil alamina innaka hamidum majid boleh itu maca salam. Tapi kan banyak hadis Nabi yang menjelaskan ada tambahannya, maca meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Boleh Assalamualaikum. Masih kena ayat tambahan itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru assalamualaikum. Namun hanya sekadar sah sholat nepi ka fil alamin innaka hamidum majid juga boleh. Nah gitu. Jadi silahkan saja lah kita. Dan ulama sebenarnya sangat halus sholat mainnya. Terus salare sholat. Kemudian berdoa kadang-kadang bisa. Oh iya. Nah ini fenomena sekarang ayat di mana-mana ayat imam teh hayang satu hari teh satu juz sehingga di hari nanti ayat ibadah. Apakah ini terdapat zaman Nabi? Memang tidak. Jangankan ayat Quran di hari Quran ini ditulis di zaman Nabi namanya. Jadi ditulis di zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Tapi ayat itu macam itu para ulama mujtahid, bahula namanya. Itu menghukumkan tidak boleh, tidak. Tapi hukum tidak sah, tidak boleh. Katanya. Tidak boleh itu artinya mubah, iya, jaiz. Jaiz itu kurang bagus lah membaca etaman itu. Toswe lamun sholat mah anu dibacakan kurang katalar, gitunya, kurang katalar. Tapi sekarang ulama-ulama sekarang ini memperbolehkan katanya. Tapi itu dalilnya juga mungkin mereka juga cari-cari. Saya juga sedang cari-cari dalilnya apakah boleh atau tidak, belum menemukan. Kenapa? Bagaimana bisa ditemukan dalil kalau Quran di zaman Nabi dibukukan gitu aku, ya. Makanya sudahlah ini aja maca surat Al-Qur'an halal artinya. Nah gitu. Eta mah maca Quran gitu mah khusus we dina maca Quran tadarus gitu eta maca Quran eta teh. Jadi kadang-kadang itu bagi orang yang rada lamur penglihatannya aya kali wae teh surat nu dibaca teh. Masa gitu teh. Tapi tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau akan menambah kaifiat tata cara sholat seperti ayat Quran di depan itu, sebaiknya cari dulu rujukanana gitunya. Alasanana gimana, dalilnya gimana. Ya kalau sudah jelas, sudah hakul yakin, kerjakan silakan. Tapi untuk sementara saya sudah mencari-cari gimana. Selalu para ulama menjawab bagaimana bisa
Dan di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat, Al-Quran awal cahaya. Tulisan itu lagi kancah ayat tulisan itu di zaman Yakub al-Mustaqsimi 380 tahun setelah Rasulullah wafat, baru ayat tulisan Quran gitu. Di zaman bahula itu ayat tulisan gitu. Jadi kalau di zaman Nabi dan sahabat belum ada, bagaimana Nabi bisa menentukan hukumnya, boleh atau tidaknya barang berbicara ayat gitu kata-kata. Jadi saya tidak bisa menentukan boleh atau tidak intinya. Cuman yang baru saya temukan itu jaiz itu boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Termasuk perkara yang orang mengharim dia baca Quran aja ini. Oh iya, itu jelas tidak boleh itu mah. Sebab ketika sholat tidak boleh ada gerakan-gerakan lainnya selain gerakan yang sudah ditentukan dalam sholat. Coba mengganggu antiyo, udah gimana itu? Dalam masa iman ngajarin 3 kali oke lebih 3 kali tidak boleh. Nggak boleh di dalam itu sudah batal itu. Lalu ada yang cukup dalam 1, 2 kilo udah dicocok gitu ya. Mulai itu gimana itu gerakannya betul itu tidak boleh. Karena saya mengatakan kalau macam-macam nggak ada lagi, saya susah mencari dalilnya. Saya ulama juga akan susah bagaimana gitu ya. Pertama tidak ada zaman itu, yang kedua ini itu tidak ada aturannya gerakan-gerakan itu, tapi itu yang tapi tidak apa-apa kita bahas fenomena seperti itu. Yang kalau tidak dibuka kita kan tidak tahu bagaimana. Tapi sebaliknya kita ikuti saja dulu sholat itu cara para ulama salafus soleh. Itu aja dulu, itu gini cara sholat Nabi, para sahabat, para tabiin, itu pun nurutan kita gini katanya. Kalau kita tambah lagi dengan cara-cara yang baru itu semakin rumit gitu ya. Nah, mendingan gitu aja. Jadi bacaan surat sesuaikan saja. Jadi kalau Jumat agak dipanjangkan sedikit, tapi betul sama Ustaz. Rakaat tahajud lebih panjang dari rakaat kedua. Ulang rakaat kedua justru suratnya lebih panjang, tidak boleh. Jadi rakaat kahiji karena misalnya 10 ayat, rakaat kedua mah cukup 7 ayat atau 5 ayat. Gitu. Iya, alhamdulillah. Bagus, silakan ada lagi. Iya, alhamdulillah. Darah, ibu-ibu. Ya, silakan ditutup Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saya senang sekali kalau ada pengajian ini ada yang bertanya. Kalau bisa saya tanyakan, saya jawab. Kalau tidak, akan saya cari-cari. Sebab bagi para ustaz itu ketika ditanya kemudian tidak bisa menjawabnya, jangan dipaksakan menjawab sesuatu yang belum ada pengetahuan tentang itu. Dicari lagi kan, jadi tambah pintar. Sehingga kita itu ketika beribadah itu bukan turuti, tapi hakul yakin, ainul yakin betul bahwa salat saya, ibadah saya ini sudah sesuai dengan syariat, dengan kaifiatnya, tata caranya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam hidayahnya. Kita doakan yang sedang sakit hari ini, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang baik. Zuriyah anak cucu kita sing soleh-soleha. Cita-cita baik yang belum terlaksana, semoga Allah kabulkan. Ikhtiar kita dalam usaha mencari rezeki, semoga Allah memberikan rezeki yang halal, yang barokah untuk bekal kita beribadah. Rumah tempat tinggal kita, tempat kerja kita, semoga menjadi tempat yang aman, nyaman, jauh dari malapetaka. Semoga sisa umur kita bisa diisi dengan amalan yang bernilai ibadah. Ketika kita menghadap Allah, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Kita teringat kepada orang-orang yang sangat berjasa kepada kita, tapi sudah meninggal dunia. Ibu kita, ayah kita, ibu kita, ayah, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Semoga Allah menghapus dosanya, menerima iman Islam dan amal solehnya, melapangkan kuburnya, menempatkan ruhnya dalam keridhaan Allah, serta bisa berjumpa di surga Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم رب الناس مذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ya Allah akhiri hidup kami dengan husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil azaimi wal jaraim ya karim da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ada yang mau disampaikan? Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara kita hari ini. Selanjutnya kita acara silaturahmi. Ini sangat penting buat kita karena ini adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki hubungan kita sesama tetangga, kemudian mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa hari ini adalah salah satu kalau habis lebaran biasanya silaturahmi itu acara halal bihalal. Nah inilah acara halal bihalalnya untuk Masjid Kaseti beserta hubungan sehingga hubungan kita terasa iman, saling sapa di jalan, saling mendoakan, dan ini adalah berkah buat kita semua. Mari kita silaturahmi, kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim wa alhamdulillahi rabbil alamin.